Bab 8 Novel Majapahit Gajah Mada. Tidak cukup waktu. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya. Waktu bergeser tak tercegah oleh siapapun dan apapun. Bahkan, dari kejauhan mulai terdengar suara ayam berkokok menandai sang waktu bergerak menjemput datangnya pagi. Bekel Gajah Mada menjadi makin tegang. Bekel berusia muda, pimpinan pasukan kecil berkemampuan khusus, Bayangkara, itu berjalan mondar-mandir. Tidak jauh darinya Gagak Bongol tak kalah gelisah. "Apa aku bilang, Kakang Bekel?" teriak Gagak Bongol dengan suara nyaris tertahan. "Kau masih akan berharap banyak dari Temenggung Banyak Sora." Bekel Gajah Mada memandang Gagak Bongol nyaris tak berkedip. Sekarang sudah mendekati pagi. Tetapi mana pasukan segelar sepapan dari Kesatuan Jalapati yang katanya akan membentengi istana? "Mana mereka?" desak Gagak Bongol. Sebenarnya lah Bekel Gajah Mada mulai gelisah, bahkan terpengaruh oleh berbagai dugaan yang dilontarkan Gagak Bongol. Jika apa yang dicemaskan Gagak Bongol menjadi kenyataan maka habislah sudah. Tak ada yang bisa diharapkan, pilar-pilar istana akan runtuh. Seseorang dengan langkah tergesa datang mendekat. "Bagaimana Kakang?" orang yang datang mendekat itu bertanya. "Aku laksanakan tugasku sekarang." Bekel Gajah Mada masih terdiam, mulutnya terkunci. Namun, matanya tajam tertuju kepada Panjang Sumprit. "Semua telah siap?" tanya Bekel Gajah Mada. "Ya," jawab Panjang Sumprit tegas. "Baik," jawab Bekel Gajah Mada tegas. "Antar mereka ke Rimbi. Keselamatan para tuan putri dan Sekar Kedaton kuserahkan kepadamu. Jadikan nyawamu sebagai jaminan." Panjang Sumprit berdiri tegak. "Nyawaku sebagai taruhannya, Kakang Bekel," jawab Panjang Sumprit. Tanpa banyak bicara Panjang Sumprit bergegas meninggalkan Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol yang berdiri termangu. Persahabatan yang terjalin akrab selama ini menyebabkan Gagak Bongol agak tersentuh, seolah perpisahan yang terjadi itu akan menjadi perpisahan untuk selamanya. "Jika benar dugaanmu," berkata Bekel Gajah Mada, "jika ternyata pasukan Jalapati tidak muncul dan Temenggung Banyak Sora berbohong maka tidak ada yang bisa diharapkan. Tuanku Jayanegara harus mengungsi." Betapa pahitnya kenyataan itu. Namun, tak bisa dihindari, harus ditelan. Gagak Bongol merasa isi dadanya akan meledak. Akan tetapi, Bekel Gajah Mada merasa permukaan dadanya berdesir. Dari kegelapan malam dan pekatnya kabut muncul seseorang. "Kau meragukan aku rupanya, Gagak Bongol," ucap orang itu. Gagak Bongol tersentak kaget. Sebaliknya, Bekel Gajah Mada merasa benang kusut yang dihadapi mulai terurai. Senyum yang sempat hilang muncul lagi di sudut bibirnya. "Akhirnya, Rakrian Temenggung telah muncul," ucap Bekel Gajah Mada, nyaris dadaku meledak. Temenggung Banyak Sora tersenyum, bahkan dengan segera berubah menjadi sebuah tawa. Banyak Sora masih tertawa saat mendekati Gagak Bongol dan menepuk pundaknya. Gagak Bongol yang semula berwajah gelap akhirnya terpaksa tertawa. Ketegangan yang menggerataki isi dadanya mulai mereda. "Rakrian Menggung datang sendiri?" Gagak Bongol bertanya. Lagi-lagi Temenggung Banyak Sora tersenyum. Akan tetapi, ternyata pertanyaan Gagak Bongol itu juga mewakili Bekel Gajah Mada. "Pasukan Jalapati telah menempatkan diri," berkata Rakrian Temenggung Banyak Sora. "Mereka telah baris pendem sekaligus pasang gelar di luar dan di dalam alun-alun. Gerakan senyap yang mereka lakukan kuharapkan mampu mengejutkan pasukan musuh. Setidak-tidaknya dalam benturan pertama mereka akan mampu mengurangi jumlah musuh sebanyak-banyaknya." Jawaban itu memaksa Gajah Mada dan Gagak Bongol saling pandang. Serentak pula keduanya manggut-manggut. Bekel Gajah Mada merasa amat lega, sebagian ketegangan yang dirasakan pun luruh. Setidak-tidaknya beban berat yang mereka sandang telah berkurang. Gagak Bongol yang telah berprasangka buruk pada Temenggung Banyak Sora hanya bisa menundukkan kepala. Namun, Gagak Bongol bukanlah jenis lelaki pengecut. Gagak Bongol menengadah. "Maafkan aku yang telah berprasangka Rakrian Menggung," berkata Gagak Bongol. Banyak Sora hanya tersenyum, tidak menanggapi ucapan itu. "Sejauh ini perkembangan macam apa yang telah kau peroleh, Bekel Gajah Mada?" bertanya Banyak Sora. Bekel Gajah Mada beringsut mendekat. "Akan aku lengkapi apa yang telah aku sampaikan, Rakrian Menggung. Bahwa tindakan makar itu ternyata didalangi oleh para Winesuka, Rakuti dan beberapa saudaranya." Banyak Sora kaget, rona wajahnya berubah. "Para Rakrian Dharmaputra Winesuka?" Banyak Sora meletupkan pertanyaan. "Bagaimana dengan Pujut Luntar?" Rakrian Temenggung Pujut Luntar terlibat dalam rencana makar itu. Namun,
yang menjadi otak dari gerakan itu adalah Rakuti. Aku menduga, Rakuti yang pintar berbicara itu berhasil membujuk Temenggung Pujut Luntar. Mungkin Pujut Luntar mendapatkan janji akan diangkat menjadi Mahapati atau malah menjadi raja. Banyak suara termangu. Sesaat Temenggung pemimpin kesatuan Jalapati itu dililit pesona, sama sekali tak mengira Rakuti yang cukup dikenalnya dengan baik itu ternyata mampu melakukan tindakan gila. Bagaimana Rakrian Menggung? Pancing Gajah Mada. Banyak suara menggeleng-geleng antara takjub dan bingung. Sulit dimengerti, nyaris tak bisa dipercaya. Namun, aku tidak merasa heran melihat Rakuti melakukannya. Apa yang diperbuat Rakuti itu tentu ada kaitannya dengan Anabrang. Rakuti kecewa karena Lembu Anabrang mendapat anugerah melebihi Dharma Putra yang disandangnya, padahal Rakuti merasa kalau ia jauh lebih berjasa daripada Anabrang, ucap banyak suara. Banyak suara teringat dalam pasewakan yang diselenggarakan di Paseban Tatak Rambat Bale Manguntur, Jayanegara dengan begitu gembira menganugerahkan gelar kehormatan Winesuka kepada Rakuti dan teman-temannya. Mereka mendapat sebutan sebagai para Dharma Putra Winesuka. Naifnya, kini para Winesuka itulah yang mencoba menusuk dari belakang. Banyak suara menatap bekel Gajah Mada tanpa berkedip. Bagaimana dengan Panji Watang, kau sudah menghubungi? Bekel Gajah Mada terpaksa tersenyum, betapa pahitnya senyum itu. Banyak suara bertambah heran. Panji Watang juga terlibat, desak banyak suara. Rakrian Temenggung Panji Watang mencoba memainkan perannya sendiri, Gajah Mada menjawab. Bahwa para Winesuka ternyata berada di belakang tindakan makar, Temenggung Panji Watanglah yang memberitahu. Namun, Temenggung Panji Watang mengambil sikap yang tidak ubahnya pemberontak itu sendiri. Panji Watang menempatkan diri di luar yang akan terjadi dan tidak akan melibatkan diri. Termasuk tidak menempatkan diri melindungi istana. Panji Watang menganggap yang terjadi ini sebagai persoalan keluarga yang tak perlu mendapat campur tangannya. Rakrian Temenggung banyak suara makin terkaget-kaget. Dengan gamblang bekel Gajah Mada menuturkan yang diketahuinya dan disimak dengan saksama oleh banyak suara. Banyak suara tak mengira Temenggung Panji Watang ternyata tidak kalah gilanya dari para Winesuka dan Pujut Luntar. Rakrian Temenggung banyak suara yang mengenal Panji Watang dengan baik mengalami kesulitan untuk bisa mengerti mengapa Panji Watang mampu bersikap seperti itu. Akan tetapi, itulah, sebagaimana kata pepatah, dalam laut bisa diterka kedalaman benak siapa yang tahu. Justru karena itu banyak suara menggeretakkan gigi. Keparat tidak tahu diri, umpat banyak suara. Aku tak peduli meski Panji Watang ikut bergabung dengan mereka. Pasukanku akan menggilas dan memberikan hukuman setimpal atas perbuatan mereka. Sesaat suasana menjadi hening seolah memberi kesempatan kepada Temenggung banyak suara untuk melarutkan kemarahannya. Di kejauhan masih terdengar suara burung gagak yang melengking menyayat, mewartakan bakal hadirnya bencana. Kabut yang turun tidak meredam malah makin menggila. Hening itu koyak oleh kehadiran lembang laut. Napasnya tersengal. Bekel Gajah Mada menyongsongnya. Kau berhasil Lembang Laut. Gajah Mada tidak sabar. Lembang Laut menata sengal napasnya. Lihat ini, ucap Lembang Laut. Semua yang hadir di tempat itu memerhatikan apa yang dibawanya. Gajah Mada berdesir. Kau telah mengambil bende ini dari mereka. Bertanya Gajah Mada. Lembang Laut mengangguk. Semua orang menunggu Lembang Laut bercerita. Dengan tatapan mata tegang Lembang Laut mengawali laporannya. Pasukan segelar sepapan itu siap menyerbu ke Daton. Semuanya benar seperti yang dikatakan Kakang Bekel. Rakuti bersama para Dharma Putra Winesuka bekerja sama dengan pasukan Jalarananggana siap menyerbu istana dengan menggunakan gelar Supit Urang. Bekel Gajah Mada dan Temenggung banyak suara saling pandang. Sejenak hening kembali menggerataki. Sejenak berikutnya segenap perhatian kembali tertuju kepada Lembang Laut. Mereka akan menyerbu dengan menggunakan isyarat bende Kiai Samudra. Mereka rupanya telah mencuri bende itu dari ruang perbendaharaan pusaka. Namun, aku berhasil mengambilnya tanpa mereka menyadari. Bagus sekali, puji Bekel Gajah Mada. Ini sebuah awal yang baik bagi kita. Bukan mereka yang akan membunyikan bende Kiai Samudra sebagai isyarat peperangan, tetapi kita yang akan membunyikannya sebagai pembakar semangat. Sekilas sebuah gambaran telah diperoleh. Persoalannya adalah bagaimana memanfaatkan gambaran itu untuk memukul balik pasukan Jalarananggana kemudian menggilasnya. Di mana sekarang mereka berada? Gajah Mada bertanya. Mereka cukup cerdik dalam mempersiapkan serangan. Saat ini mereka berada di ladang jagung Palemahan di belakang wilayah Santana Raja. Mereka akan menyerbu istana dari arah belakang.
Aku perlu menyampaikan pula sebuah kemungkinan yang amat buruk sebagaimana yang aku dengar saat Rakuti berkata bahwa mungkin ada telik sandi mereka yang menyusup di balik dinding istana. Tegasnya, ada di antara Bayangkara yang berkhianat dan menjadi telik sandi mereka. Gajah Mada dan Temenggung banyak suara kaget. Kekagetan dengan alasan yang berbeda. Mereka akan menyerbu dari arah belakang. Lembang Laut tidak menjawab pertanyaan itu. Baginya, apa yang diucapkannya telah cukup jelas. Gila, umpat banyak suara. Aku telah pasang gelar di alun-alun. Aku rasa aku harus mengubah semua rencana. Bekel Gajah Mada yang gelisah tidak menggeser tatapan matanya dari Lembang Laut. Sejauh mana Rakuti berbicara tentang telik sandi yang menyusup di istana? Desak Bekel Gajah Mada. Persoalan telik sandi bukanlah persoalan ringan dan dianggap remeh. Jika benar Rakuti telah menyusupkan telik sandi ke balik dinding istana, telik sandi itu akan bisa berbuat apa saja. Termasuk langsung menjadi sumber bahaya bagi Srijaya Negara. Gajah Mada yang menjadi pimpinan keluarga Bayangkara dan telah membina mereka menjadi satu kesatuan keluarga kurang bisa percaya anak buahnya akan sanggup berkhianat. Jika ada di antara mereka yang berkhianat, lebih-lebih terlibat rencana tindakan makar maka hal itu benar-benar keterlaluan. Namun, itulah kenyataan yang terjadi. Perbuatan Rakuti, sikap Pujut Luntar dan Panji Watang, menjadi contoh yang tidak bisa ditolak bahwa mereka yang menekuk wajah paling dalam manakala Seba dipasewakan ternyata adalah orang-orang yang justru melakukan perbuatan yang tidak masuk akal. Bagaimana? Kembali Bekel Gajah Mada mendesak. Sayang sekali Kakang Bekel, Lembang Laut menjawab. Keterangan yang aku peroleh hanya sebatas itu. Rakrian Kuti tidak menyebut nama mereka. Tidak tercegah, Bekel Gajah Mada harus menanam rasa curiga. Dan, mencurigai anak buah sendiri sungguh merupakan hal yang tidak menyenangkan hatinya. Bahwa terdapat kemungkinan di antara anak buahnya menempatkan diri sebagai pengkhianat dengan menjadi kaki tangan Rakuti, kenyataan itu harus diterima walau sangat sulitnya. Aku akan kembali ke pasukanku, tiba-tiba banyak suara berkata. Aku harus memindahkan mereka. Bekel Gajah Mada teringat pesan Srijaya Negara. Apakah tidak sebaiknya Rakrian Temenggung menghadap Tuanku Jaya Negara? Bertanya Gajah Mada. Kau pikir masih cukup waktu untuk melakukan semua itu? Bekel Gajah Mada sependapat dengan jawaban itu. Memang tidak cukup waktu untuk menghadap raja sekalipun. Temenggung banyak suara memang harus bertindak cepat jika tidak ingin kedahuluan banjir bandang yang akan datang menerjang. Mohon sabar Rakrian Menggung, aku ikut. Jawab Bekel Gajah Mada. Banyak suara mengangguk. Nantikan episode berikutnya. Ingat ya jangan lupa like, subscribe dan share.